Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Ihsan Adi. Baiklah, dalam video kali ini Ihsan Adi akan membahas tentang regresi linear sederhana dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Baiklah, regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Jadi antara variabel dependen dan antara variabel independen. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. Baiklah, uji regresi ini akan kita bahas satu persatu. Kita langsung saja. Yang pertama itu kita akan membahas tentang regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana ini merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, model persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Nah, di sini sudah ada contoh soal dan ini datanya. Jadi contoh soal ini kita ingin mengetahui itu apakah ada pengaruh di antara variabel-variabel modal perusahaan dengan laba perusahaan yang diperoleh. Nah, berikut datanya. Ini data untuk modal perusahaan dan ini data untuk laba perusahaan. Jadi kita sudah ada datanya. Oke. Kita lanjut dulu. Jadi perumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara modal terhadap laba? Dari yang ini tadi, apakah terdapat pengaruh dari modal terhadap laba ini? Nah, hipotesisnya atau dugaan sementaranya itu HO tidak ada pengaruh antara modal terhadap laba. Untuk HA-nya ada pengaruh antara modal terhadap laba. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan nanti kita akan lihat itu jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO-nya diterima. Yang artinya itu tidak ada pengaruh antara modal terhadap laba. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak atau HA-nya diterima, yang artinya ada pengaruh antara modal terhadap laba. Oke, kita langsung saja ke SPSS untuk mengolah data ini. Oke, nah ini tampilan dari SPSS-nya yang sudah saya buka. Nah, untuk menginput datanya itu yang pertama kita ke bagian kiri bawah. Di sini ada data view, di sini ada variabel view. Yang pertama kita klik dulu variabel view. Nah, ini tampilannya. Di sini kita ketik saja name ini, kita ketik X. Nah, di sini di tipenya ini kita tetap pilih numerik. Yang bagian ini tetap 8, desimalnya kita buat 0. Nah, untuk label ini maka kita ketik modal. Kita isi modal. Ini tetap tidak usah dirubah. Ini juga tidak usah dirubah. Yang ini tetap 8, tetap right. Nah, yang ini kita ganti scale. Nah, kemudian kita masukkan di sini Y. Kita tap saja numerik. Ini kita 0. Nah, untuk labelnya ini kita ganti dengan laba atau kita isi dengan laba. Oke, ini kita ganti dan scale juga.
Nah, kalau untuk variabel view ini sudah kita isi seperti ini, maka kita masuk ke data view di kiri bagian bawah. Kita masuk ke data view. Nah, maka di sini akan sudah ada variabelnya X dan variabel Y. Nah, tinggal kita masukkan datanya saja. Kita input datanya tadi. X itu modalnya 258, 265, kita input manual. Tapi kalau misalnya sudah kalian siapkan di dalam Excel, bisa kalian copy paste saja. Karena saya tidak menyiapkan filenya dalam Excel, maka saya input manual. 125, 130, 135, 251, 120, 137, kemudian 138. Kemudian kita isi juga Y-nya. Data untuk labanya 20, 24, 25, kemudian 10, 11, 12, 25, 10, 12, 12. Nah, untuk data X dan data Y atau variabel X dan variabel Y sudah kita input seperti ini. Lalu yang harus kita lakukan berikutnya itu kita simpan dulu datanya dengan cara kita klik file, kita klik save as. Nah, kalau sudah begini, kita nama filenya kita ketik regresi sederhana, karena yang ini yang kita gunakan, yang sekarang ini kita bahas ini regresi linear sederhana. Oke, kalau sudah di sini kita langsung save saja. Jangan lupa pilih nanti folder penyimpanannya mau di mana. Kita tinggal klik save. Kalau keluar seperti ini, close-kan saja. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke yang ini. Oke, sekarang kita akan mengolah datanya. Untuk mengolah datanya, kita ke bagian atas ini, kita klik Analyze. Klik saja Analyze satu kali, kemudian kita cari Regression. Ini Regression, kemudian kita cari Linear. Kita klik saja Linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, nah di sini ada untuk dependent dan di sini ada untuk independent. Nah, yang bagian laba Y itu kita masukkan ke dependent. Jadi kita klik laba di sini, kemudian kita klik tanda ini. Nah, dia akan masuk ke bagian dependent. Untuk yang modal atau variabel X-nya kita masukkan ke sebelah kanannya bagian independent. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung klik saja OK di bagian bawah sini. Langsung klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Inilah output dari data yang kita olah tadi. Nah, kalau hasilnya sudah keluar seperti ini, kita scroll saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada
koefisien, kita ambil saja yang ini, kita copy, kemudian kita pastekan ke Word atau tempat di mana kita akan mengetik penelitian kita. Nah, di sini kita lihat tabel ini. Nah, untuk modal itu signifikansinya 0,0000. Kalau kita lihat tadi untuk pengambilan keputusannya itu bahwa jika signifikansinya ini lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikansinya ini 0 yang 0,000 ini lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak atau HA-nya yang diterima. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di sini untuk pengambilan keputusannya. Nah, untuk nilai signifikansinya tadi 0,0000. Jadi itu berarti nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya kita tolak, HA-nya kita terima. Berarti di sini ada pengaruh antara modal terhadap laba. Jadi adapun hasilnya ke sini tadi kita copy saja. Nah, nilai signifikansinya itu 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,005. Maka HO-nya ditolak dan HA-nya yang kita terima. Kita kopikan saja. HA-nya kita terima, yang artinya ini ada pengaruh antara modal terhadap laba. Jadi modal ini berpengaruh terhadap laba. Kemudian kalau kita ingin masukkan ke persamaan regresi linear sederhana ini, kita copy saja, kita masukkan sini. Nah, kita akan memasukkan persamaannya. Y sama dengan A plus BX plus E. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat lagi hasil output dari olah data SPSS kita tadi di tabel koefisien ini. Nah, jadi A tadi yang di dalam rumus tadi itu nilai konstannya ini minus 1,451, dan B-nya tadi itu modal 0,096. Jadi B-nya tadi 0,096x. Oke, kita masukkan ke persamaan kita tadi. Nah, nilai tadi kita masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan A-nya tadi, nilai konstannya tadi, minus 1,451
kemudian ditambah B, nilai B-nya tadi 0,096 X plus E. Nah, yang ini dimana kalau kita baca, jika modal naik satu satuan, jika modalnya naik satu satuan, maka laba akan naik sebesar 0,096. Nah, jadi A ini nilai konstannya, dan kemudian B-nya ini untuk modalnya. Oke, itu untuk pembahasan regresi linear sederhana. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu regresi linear berganda. Nah, jadi untuk regresi linear berganda ini merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Nah, untuk model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 dan B2X2 dan seterusnya plus E. Kalau yang regresi linear sederhana tadi, model persamaannya Y sama dengan A plus BX plus E, karena dia variabel dependennya 1 dan variabel independennya 1. Jadi kalau untuk variabel regresi linear berganda ini, dia memiliki lebih dari satu variabel independen. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Di sini kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan. Nah, adapun datanya sebagai berikut. Di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Itu jadi ukuran perusahaannya itu Y, variabel dependen, dan variabel independennya itu ada profitabilitas X1-nya dan likuiditas sebagai X2-nya. Nah, di sini sudah ada untuk nilai dari ukuran perusahaannya itu ada 80, 86, 87, 90, 78, 70, 65, 60, 62, 87, 90, 78, 70, 65. Nah, ini untuk profitabilitasnya atau X1-nya, dan ini nilai untuk likuiditas atau X2-nya. Jadi sudah ada 14 data di sini. Nah, kemudian kita langsung ke perumusan masalahnya. Ini untuk perumusan masalahnya itu yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. Nah, kalau kita jabarkan satu-satu, ini untuk parsialnya, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas, ini kurang T, profitabilitas terhadap ukuran perusahaan. Kemudian, apakah terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap ukuran perusahaan? Ini yang pertama, itu secara parsial. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara simultan? Jadi untuk regresi linear berganda ini,
kita akan mencari pengaruh profitabilitas dan likuiditas secara parsial terhadap ukuran perusahaan. Kemudian kita akan mencari juga pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas secara simultan terhadap ukuran perusahaan ini. Kemudian hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Jadi di sini HO1-nya tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. HA1 ada pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. Untuk yang simultannya HO2 itu tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara simultan. Untuk HA2-nya itu adanya pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara simultan. Nah, untuk pengambilan keputusannya ini sama seperti sebelumnya, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak dan HA-nya yang akan kita terima. Oke, kita langsung saja ke SPSS untuk input dan pengolahan datanya. Nah, ini tampilan SPSS-nya. Sama seperti yang untuk regresi linear sederhana tadi. Kita harus input data dulu di sini. Kita pilih variabel view. Di bagian kiri bawah ini pilih variabel view. Klik saja. Nah, untuk yang pertama itu kita isi dulu Y-nya. Yang ini numerik, yang ini tetap 8. Nah, yang ini kita rubah menjadi 0. Nah, untuk label ini kita masukkan ukuran perusahaan. Ini tetap 0. Ini 8 tetap. Ini tetap right. Nah, untuk ininya kita pilih scale. Nah, kemudian kita masukkan X1 numeri. Yang ini desimalnya kita biarkan 2 karena tadi ada koma di belakangnya. Nah, X1 ini kita masukkan profitabilitas. Nah, kita masukkan profitabilitas. Ini tetap yang dirubah. Ini juga jangan dirubah. Nah, nilainya ini kita ganti menjadi scale. Kemudian kita masukkan X2. Ini tetap. Nah, ini kita biarkan tetap 2 karena tadi ada koma di belakangnya. Untuk di label ini kita ketikkan likuiditas. Kita masukkan likuiditas. Kemudian kita untuk ininya kita rubah juga menjadi scale. Nah, kalau ini sudah kita input seperti ini, maka kita masuk ke data view, ke sheet data view. Klik saja satu kali. Nah, di sini sudah terinput dengan sendirinya. Ini variabel Y, variabel X1, variabel X2. Tinggal kita input saja datanya tadi. 80, 86, 67, 90, 78, 70, 65, 60,
kemudian 62, 87, 90, 78, 70, dan terakhir itu 65. Kita masukkan data X1 nya ini, X1 nya ini profitabilitas, dan X2 tadi likuiditas. 3,0, 3,10, 3,14, 3,3, 2,6, 2,5, 2,51, 1,8, 1,9. Nah, untuk koma ini kita pakai titik, karena kalau kita ketik pakai koma maka dia akan munculnya seperti ini, 3,14. Nah, dia akan menjadi 314. Maka di sini kita pakai titik 3.14 itu untuk menginput datanya, misalnya 3,30, 3.30. Nah, seperti itu. 2,60, 2,50, 2,51. Nah, untuk X2 itu sama, 2.0, 2.0. Jangan pakai koma tapi pakai titik. 2, 1, 1, 3, 6, 6, kemudian 7, 2, 1, 1, 3, yang terakhir itu 6. Nah, apabila datanya sudah kita input seperti ini, jangan lupa kita simpan dulu datanya, kita save dulu, sama seperti yang tadi, file, save as. Nah, di sini kita rubah menjadi regresi berganda. Tinggal klik save saja. Nah, ingat kalau muncul seperti ini langsung close-kan saja. No. Nah, data ini sudah kita simpan tadi, sudah kita save. Sekarang kita akan melakukan pengolahan datanya. Jadi sama seperti linear sederhana tadi. Untuk pengolahannya kita klik analyze di bagian atas ini, klik satu kali, kemudian cari regression. Ini ketemu regression. Kemudian ke kanan kita klik linear yang ini. Linear. Klik saja satu kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal memasukkannya. Variabel Y-nya, ukuran perusahaan, variabel dependent, kita masukkan ke sini, ke dependent. Untuk variabel X-nya, variabel independentnya itu ada dua. Profitabilitas kita masukkan ke sini, kemudian likuiditas juga kita masukkan ke sini, kita pindahkan ke kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, variabel Y-nya sudah masuk ke dependent, variabel X-nya ini, X1, X2-nya sudah masuk ke independent sini, kita tinggal klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ini output dari pengolahan data kita tadi. Oke, kita lihat di sini. Di tabel koefisiennya di sini. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya. Untuk profitabilitas, nilai signifikansinya itu 0,0000. Dan untuk nilai signifikansi dari likuiditas itu 0,01.
0,12. Jadi kita akan lihat dulu. Nah, di sini kita lihat untuk pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak atau HA-nya yang kita terima. Oke. Kita lihat dulu yang tadi untuk rumusan permasalahannya. Kita di sini secara parsial. Nah, untuk secara parsial itu ada dua. Yang pertama itu pengaruh antara profitabilitas terhadap ukuran perusahaan. Yang kedua itu pengaruh antara likuiditas terhadap ukuran perusahaan. Jadi secara parsial ini artinya satu-satu. Yang pertama profitabilitas terhadap ukuran perusahaan. Yang kedua likuiditas terhadap ukuran perusahaan. Nah, jadi di sini kita akan lihat yang pertama itu profitabilitas terhadap ukuran perusahaan. Untuk profitabilitas tadi nilai signifikansinya itu 0,000 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, saat ini nilai signifikansinya 0,05 lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya kita tolak atau HA-nya yang akan kita terima. Ini HA yang pertama. Nah, jadi secara parsial untuk profitabilitas ini itu ada pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. Nah, jadi secara parsial untuk profitabilitasnya itu ada pengaruh secara parsial. Kemudian yang kedua tadi itu apakah terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap ukuran perusahaan. Yang kedua tadi itu likuiditas terhadap ukuran perusahaan. Nah, nilai signifikansi dari likuiditas tadi itu 0,012 yang artinya ini lebih besar dari maaf tadi 0,012 yang ini artinya lebih kecil dari 0,05. Dan ini juga berarti untuk kalau dia nilai signifikansinya lebih kecil maka HO-nya ditolak atau HA-nya yang kita terima. Nah, sama seperti yang tadi, berarti kalau HA-nya yang kita terima berarti ada pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. Nah, di sini berarti sama seperti yang sebelumnya, itu untuk likuiditas secara parsial itu juga mempunyai pengaruh
Jadi untuk profitabilitas tadi ada pengaruh antara profitabilitas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. Kemudian untuk likuiditas itu juga mempunyai pengaruh antara likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara parsial. Nah, jadi secara parsial, baik itu profitabilitas maupun likuiditas itu mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan. Kemudian kita akan melihat untuk rumusan masalah yang kedua itu, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama. Kita akan lihat. Sebelum kita ke simultan, pengaruhnya secara simultan, kita akan memasukkan ini dulu ke persamaan linear berganda tadi, regresi linear berganda. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Kita akan lihat nilai-nilai ini di hasil olahan SPSS tadi. Nah, kita akan lihat di sini di tabel ini kok, di tabel koefisien di sini. Nah, nilai untuk konstannya A-nya itu 41,018. Untuk nilai B1X1-nya itu 15,022 X1. Untuk B2-nya, X2-nya tadi itu nilainya minus 1,758 untuk X2-nya. Jadi kita tinggal masukkan nilai ini ke dalam persamaan linear berganda tadi. Jadi kita inputkan di sini persamaan regresi linear berganda. Nah, di sini persamaan regresinya Y sama dengan A tadi, nilai konstannya tadi 41,018 plus B1X1-nya tadi itu 15,022 X1. Nah, nilai untuk B2X2-nya tadi, ingat itu minus. Jadi minus 1,758 X2 plus E. Nah, jadi ini cara membacanya, yaitu secara parsial ini profitabilitas berpengaruh terhadap ukuran perusahaan yang pengaruhnya sebesar 15,022. Artinya, jika profitabilitas naik satu satuan, ini naik satu satuan, maka ukuran perusahaan akan naik sebesar 15,022 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Dan secara parsial itu, secara parsial likuiditas berpengaruh terhadap ukuran perusahaan. Pengaruhnya sebesar minus 1,758. Artinya, jika likuiditas ini naik satu satuan, maka ukuran perusahaan akan menurun sebesar 1,758. Kenapa dia menurun? Karena dia minus tadi. Kalau untuk profitabilitas dia naik karena dia nilainya di sini plus. Nah, begitu sebaliknya dengan asumsi variabel yang lain tadi konstan.
Nah, itu untuk secara parsial. Nah, kita akan lihat secara simultan. Nah, secara simultan untuk pengambilan keputusannya itu sama saja. Nah, seperti ini. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau HA yang kita terima. Oke, kita lihat nilainya tadi. Nah, kita kembali lagi ke hasil pengolahan data menggunakan SPSS tadi. Kalau untuk parsial, kita menggunakan tabel koefisien. Nah, untuk secara simultan kita menggunakan tabel ANOVA. Nah, di sini kita akan melihat signifikansinya di nilai paling ujung sebelah kanan ini. Nilai signifikansinya 0,000. Artinya ini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Yang dimana artinya itu kita akan masukkan lagi ke, jadi kita masukkan lagi ke sini nilai signifikansinya tadi 0,000, itu yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang dimana di sini maka HO ditolak atau HA-nya yang kita terima. Nah, kalau HA-nya diterima berarti ada pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas terhadap ukuran perusahaan secara simultan. Oke. Nah, jadi secara simultan ini mempunyai pengaruh terhadap ukuran perusahaan. Jadi secara parsial tadi memiliki atau ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan, dan sekarang untuk secara simultan pun ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan. Nah, jadi itulah cara melakukan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Oke, mungkin cukup di sini dulu video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share video ini jika bermanfaat, dan siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Dan jangan lupa juga klik subscribe untuk berlangganan agar dapat video-video yang terbaru. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.